Sejumlah lansia dievakuasi warga saat banjir genangi perumahan Garden City di Tangerang, Banten. Sementara 8 RT di Ulu Jami, Pesanggerahan, Jakarta Selatan juga terendam banjir. Petugas BPBD Kota Tangerang mengevakuasi warga, terutama para lansia, di perumahan Garden City, Priuk, Kota Tangerang. Banjir di kawasan ini terjadi karena kali leduk sudah tidak sanggup menahan debit air yang terus bertambah, sementara intensitas hujan masih tinggi. Untuk sementara, warga yang terdampak banjir mengungsi di sejumlah posko, salah satunya di Posyandu. Karena apa ya, Pak? Kalau penyebab pastinya sih belum tahu, cuma yang pasti kalau tadi lihat debit airnya udah lewat dari tanggul. Itu ketinggian? Jadi kemungkinan udah luber air kali ya. Untuk ketinggian sendiri paling tinggi berapa, Pak? Di 22. Kalau yang di Jalan Dimas Sakti. Banjir juga memaksa warga perumahan Kampung Bulak di Tangerang Selatan mengungsi ke tempat yang lebih tinggi. Data dari BPBD Tangerang Selatan, terdapat 8 titik terendam banjir dengan ketinggian air bervariasi. Selain merendam perumahan, banjir juga merendam Jalan Setiabudi hingga tidak bisa dilintasi kendaraan. Dari Tangerang, Banten, tim iNews melaporkan. Banjir setinggi 1 meter merendam permukiman warga Gang Musola, Ulu Jami, Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Banjir di lokasi ini merendam sedikitnya 8 RT. Warga yang hendak pulang ke rumahnya usai bekerja harus berjibaku menerobos banjir. Lokasi banjir ini diketahui merupakan salah satu lokasi rawan banjir, baik karena hujan deras ataupun kiriman yang melintasi aliran kali Swadharma. Di Rawabuaya, Cengkareng, Jakarta Barat, luapan air kali Cengkareng Drain membuat ratusan rumah warga terendam banjir setinggi 70 cm hingga 1 meter. Sedikitnya 360 rumah serta 450 keluarga terdampak banjir dari luapan air kali Cengkareng Drain. Namun meski air cukup tinggi, warga memilih untuk tetap tinggal di lantai 2 rumahnya masing-masing. Warga berharap Pemprov Jakarta dapat melakukan pengerukan kali untuk mencegah banjir kembali terjadi. Tim iNews melaporkan. Sepeda motor berpenumpang 2 wanita dan balita menjadi korban tabrak lari dari ojek online di kawasan Kedoya, Jakarta Barat. Sementara di Blitar, polisi menjadi korban tabrak lari saat patroli. Motor berpenumpang 3 orang, yakni 2 orang wanita dan 1 balita, ini tiba-tiba ditabrak dari belakang oleh pemotor ojek online di Jalan Kedoya, Kebonjeruk, Jakarta Barat. Diduga sang ojol tidak bisa mengendalikan kendaraannya saat motor korban hendak berbelok ke kiri. Akibatnya ketiga korban terjatuh dari motor hingga terluka dan balita menangis histeris. Sementara pelaku penabrak tancap gas melarikan diri enggan bertanggung jawab. Detik-detik kecelakaan ini terekam CCTV hingga viral. Akibat kejadian ini, ketiga korban menderita luka di sekujur tubuh dan dibawa warga ke klinik terdekat. Berdasarkan rekaman CCTV, polisi kini masih mendalami keterangan saksi dan melacak keberadaan pelaku. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Inilah detik-detik saat polisi menjadi korban tabrak lari saat menggelar razia lalu lintas di Jalan Raya Duren, Kecamatan Talun, Kabupaten Blitar, Jawa Timur. Terlihat saat polisi hendak menghentikan mobil, tiba-tiba mobil pickup langsung menancapkan gasnya dan menabrak polisi yang sedang bertugas. Sontak, korban terpelanting dan mengalami luka serius. Polisi korban tabrak lari langsung dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan medis. Tidak berselang lama, pelaku tabrak lari akhirnya ditangkap tim Satlantas Polres Blitar. Pelaku langsung dibawa ke ruang pemeriksaan untuk dimintai keterangan. Antara mobil pickup yang menabrak anggota kami. Kondisi korban alhamdulillah ya tadi dalam keadaan sadar, walaupun ada luka di bagian pelipis. Kini polisi mengamankan mobil pick-up yang digunakan untuk menabrak polisi ini. Sementara pelaku akan dimintai pertanggungjawabannya sesuai dengan peraturan lalu lintas. Dari Blitar, Jawa Timur,
Robi Ridwan melaporkan. Tak mau sekolah, seorang anak di Lamongan, Jawa Timur tantrum atau mengamuk hingga merusak seisi rumah. Karena kehabisan akal, orang tua akhirnya memanggil damkar untuk menenangkannya. Tim damkar Lamongan, Jawa Timur mendatangi rumah seorang bocah yang kondisinya sudah berantakan. Rupanya anak berusia 11 tahun mengamuk hingga merusak seisi rumah. Tidak hanya melempar perabotan, anak berinisial B yang baru duduk di kelas 6 SD itu juga sempat menganiaya ibunya sambil menangis dan berteriak histeris. Karena tidak bisa mengontrol amukan anaknya, orang tua yang kehabisan akal akhirnya meminta tolong petugas damkar. Orang tua menduga anaknya mengalami perundungan hingga enggan pergi ke sekolah. Setelah dibujuk petugas, emosi sang anak akhirnya bisa diredam. Menanggapi hal ini, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lamongan akan menelusuri penyebab tantrum yang dialami anak itu. Sementara orang tua diimbau terus mengawasi tumbuh kembang anak dan memberikan perhatian dan penanganan yang tepat. Dari Lamongan, Abdul Wakid, iNews melaporkan. Petugas damkar berupaya mengevakuasi seorang pekerja bangunan yang tersengat listrik saat bekerja di Jalan Malik Ibrahim, Kisaran, Asahan, Sumatera Utara. Saat dievakuasi, korban terkapar lemas dengan kondisi mengalami luka bakar. Bangunan yang tinggi sempat membuat petugas kesulitan mengevakuasi korban. Mobil kren pun dikerahkan untuk mengevakuasi korban tersebut. Dengan badannya yang cukup besar dan cukup tinggi, dan kami minta bantuan pihak Disub mengadakan alat. Selanjutnya korban langsung dilarikan ke rumah sakit terdekat untuk mendapatkan perawatan. Dari Asahan, Sumatera Utara, Ulil Amri, iNews melaporkan. Warga dihebohkan dengan asap yang keluar dari bawah tiang lampu jalan di Jalan Raya Bogor, Cimanggis, Kota Depok. Warga dan teknisi Disub Kota Depok langsung mengecek lokasi. Saat digali, titik asap berada di bawah kabel tiang lampu. Asap pun tercium aroma belerang. Petugas sempat mengukur suhu asap tersebut yang mencapai 70 derajat Celcius. Tiap pagi sama malam keluar. Jadi kalau ada asap keluar, hawanya panas tuh. Ternyata tinggi juga hawanya. Diketahui kemunculan asap terjadi sejak 1 pekan lalu. Kini peristiwa tersebut ditangani oleh petugas PLN dan Dinas PUPR Kota Depok. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan.